Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik ada yang di gereja maupun yang ada dimanapun yang lagi online bersama dengan kami. Kita boleh mengucap syukur karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk datang ke hadapan Tuhan, datang untuk memuji dan memuliakan namanya. Biarlah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah di hari ini dengan bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini dalam anugerah Tuhan kita kembali dipertemukan untuk bersama-sama ada di dalam persekutuan, di dalam ibadah raya kita. Karena itu mari saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk berdiri dengan sikap hati yang sungguh-sungguh siap untuk beribadah. Dengarlah panggilan ibadah bagi kita semua. Biarlah kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Sebagaimana yang Ratapan 3 ayat 22 sampai 25 katakan, dengan penuh ucapan syukur bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dan saat ini kita mau masuk dalam ibadah kita dengan satu sikap hormat, dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Pertolongan kita adalah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kita boleh bersyukur karena Tuhan adalah bagian jiwaku. Mari jiwa kita, mulut kita memuji Tuhan dan mempersembahkan sukacita yang begitu besar bagi kemuliaan Tuhan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan malu ketakutan dienyahkan olehnya. Pripadaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat bernyanyi mengitari tatanya. Lautan gunung lembah padang hijau samudra. Burung nyanyi mengaji ajar kami senang. Biarlah dalam sukacita bersama dengan fajar kita memuji Dia dan manusia berpadu memuliakan namanya. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu dengan kasih yang memerintah kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuh. Riuh-riuh membawaku dalam hidup yang menang. Mari jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan dengan sikap yang tenang, teduh, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita menghampiri tahta Tuhan. Dengan mengingat semua pelanggaran kita, keterbatasan kita. Kita tahu Tuhanlah tempat kita mengadu dan berseru dan memohonkan pertolongannya untuk kembali membereskan hidup kita dan dosa-dosa kita. Kita akan sama-sama berdoa di dalam litani pengakuan dosa yang akan kita baca secara bergantian. Mari kita mengimani inilah ungkapan hati yang sungguh-sungguh dengan penuh penyesalan. Memohon Tuhan kembali beranugerah, memampukan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang kepada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami sering salah mempergunakan kebebasan yang ada pada kami dengan melakukan hal yang tercela di mata-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami tidak melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, sehingga kami lebih bersandar kepada keinginan nafsu kami yang berdosa. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam keluarga, kami tidak berlaku menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, dan tidak menjadi anak yang patuh
bagi orang tua kami. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, dosa kami diberitahukan kepadamu, dan kesalahan kami tidaklah disembunyikan. Kami berkata, kami akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaran kami, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa kami. Demi nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Doa yang dinaikkan dengan kesungguhan dan kerinduan untuk sungguh-sungguh berbalik dari dosa. Percayalah, Tuhan pasti mendengarkan. Dan inilah berita anugerah bagi kita yang sungguh-sungguh datang di dalam penyesalan. Yesaya 44 ayat 22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Berbahagialah orang yang telah mengaku dosa dan telah diampuni oleh Tuhan. Kita telah mendengarkan berita anugerah yang begitu mengingatkan kita, dosa kita telah diampuni. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan memperbaharui komitmen kita dengan membaca Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Firman Tuhan mengatakan seorang sahabat menaruh kasih dan menjadi saudara dalam setiap kesukaran. Di hari ini, mari kita mempersiapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kita boleh menjadi saudara bagi saudara kita, sahabat bagi saudara kita juga. Mari kita pujikan. Pengertian bersama dan kita pujikan dengan sweet and understand. There's a smile that
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu saat ini kami adalah saudara-saudara yang dipersatukan Tuhan. Karena kami punya kebutuhan yang sama. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan Allah yang hidup. Kami membutuhkan Yesus Kristus untuk bisa terus mengajarkan kami arti mengasihi. Dan kami membutuhkan Roh Kudus Tuhan untuk membuat kami memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Tolong hamba yang sangat terbatas, sembunyikan di balik kuasa salib Kristus. Dan biarlah sungguh-sungguh hanya Allah yang berbicara bagi hamba-Mu dan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali, saudara-saudari terkasih. Apa kabarnya? Sehat semua? Walaupun hari ini mungkin kita yang bisa hadir di ruangan gereja jumlahnya berkurang karena kondisi di Banjarmasin saat ini, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita. Dari awal kita sudah diajak untuk bisa merasakan indahnya persaudaraan, indahnya persahabatan. Walaupun tidak bisa dekat-dekatan duduknya, tapi di dalam satu roh kita adalah keluarga yang saling mengasihi. Amin. Mari kita merenungkan kembali firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya ingin untuk kita bisa membacanya bersama-sama. Mari jemaat Tuhan kita berdiri kembali. Kita baca bersama-sama perlahan saja. Saya akan mulai dengan judul perikop Persaudaraan yang Rukun, nyanyian Ziarah Daud 123. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin, silahkan duduk. Dan saya akan bacakan satu ayat lagi dari 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, Bapak Ibu, bagian firman Tuhan hari ini kita pasti sudah sering mendengarkan. Menyanyikannya juga, menyanyikan Mazmur ini sudah sangat sering. Tentang sukacita orang-orang yang hidup rukun. Mazmur ini adalah mazmur yang kalau saya katakan sangat indah. Makanya kita bisa bergoyang ketika kita menyanyikan mazmur ini karena memang musiknya juga atau dibuat bagaimanapun nadanya selalu enak. Saya percaya karena kata-katanya juga penuh dengan makna. Ringkas namun syarat dengan makna penting yang pasti terpakai dalam kehidupan kita. Ayat pertama berkata, sungguh alangkah baiknya, alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya Bapak Ibu, diam bersama. Ini bagian yang ada di dalam ayat yang pertama. Tinggal bersama. Ya, dwell kata bahasa Inggrisnya. Siapa sih yang tinggal bersama-sama? Yang tinggal bersama adalah saudara-saudara. Siapa saudara-saudara tersebut? Siapa yang dimaksudkan dengan saudara? Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan saudara itu yang disebut dengan saudara adalah orang-orang yang punya hubungan darah. Orang-orang yang punya satu ibu, satu ayah. Saudara juga bisa berarti orang-orang yang tidak punya hubungan darah tapi punya kekerabatan yang dekat. Keluarga itu juga saudara. Saudara-saudara juga dimaksudkan adalah orang-orang yang punya kesamaan, sama-sama satu golongan, sama-sama satu agama, sama-sama satu kelompok, sama-sama satu kepercayaan, itu pun saudara.
Saudara juga punya makna yang lebih luas lagi. Tapi bagian firman Tuhan ini tidak jauh artinya dari bahasa aslinya, yaitu ahim. Saudara dalam bahasa Ibrani ahim, yang berarti adalah orang-orang, saudara-saudara sebangsa ataupun tidak satu bangsa, tapi punya satu iman. Dalam hal ini mereka adalah seluruh orang-orang yang menyembah Allah Yahweh. Mazmur ini disebut nyanyian ziarah atau nyanyian pendakian. Sebagaimana kita tahu, pada hari-hari raya umat Israel tertentu mereka akan naik ke Yerusalem. Mereka akan datang ke Bait Allah dari berbagai tempat. Bahkan bukan orang Israel pun tapi menyembah kepada Allah, bangsa-bangsa lain pun yang sudah percaya kepada Allah Yahweh, mereka juga datang untuk beribadah. Mereka datang ke Bait Allah. Dan ketika mereka naik beramai-ramai di sana, pujian ini sering dinyanyikan. Jadi memang khusus sebenarnya pujian ini, nyanyian Mazmur Daud ini adalah untuk orang-orang yang sedang berkumpul. Berkumpul bersama-sama, berjalan bersama-sama menuju tempat yang sama, yaitu Bait Allah. Tapi ini bukan hanya soal mereka ada di tempat yang sama. Penekanan dari ayat ini juga berbicara tentang bagaimana mereka ada, diam, tinggal di tempat yang sama. Bukan hanya soal bersama, tapi bagaimana mereka ketika bersama-sama. Alangkah baiknya itu bukan hanya bicara alangkah baiknya kalau kita ngumpul-ngumpul, tapi alangkah baiknya, alangkah indahnya. Kata ayat yang pertama ini berbicara tentang ketika kita ngumpul, apakah di sana ada kerukunan? Latar belakang daripada ayat pertama, saya mencoba melihat beberapa referensi. Salah satunya yang menurut saya sangat make sense ya. Di tempat keramaian, apalagi ceritanya konteksnya Timur Tengah. Panas, orang ramai berdesak-desakan, naik bahkan sampai nanti di Bait Allah. Sama-sama ngumpul tapi belum tentu kan kenal semua. Bahkan yang kenal pun tapi lagi rame-rame, lagi panas-panasan, kesenggol dikit bisa marah. Atau mau rebut-rebutan cari tempat yang gak panas. Bisa marah, bisa berantem. Bisa terjadi gesekan-gesekan. Dan melalui nyanyian Daud ini mengingatkan kembali bangsa Israel, hei kalian ini bersaudara. Selama Tuhan yang kita sembah adalah Allah Yahweh, ini kita adalah bersaudara. Meskipun datang dari tempat yang berbeda-beda latar belakang, tapi semua dileburkan dalam satu kebersamaan, semuanya adalah sama-sama umat Allah. Jadi yang paling penting, sekali lagi saya katakan, yang paling penting bukan hanya tentang di mana kita bersama, tapi adalah bagaimana kita ketika kita bersama-sama. Terjemahan bahasa Inggris katakan dwell in unity. Tinggal bersama di dalam kesatuan. Kalau di sini dikatakan tinggal bersama dengan rukun. Bahasa Inggris katakan tinggal bersama tapi benar-benar dalam kesatuan. Karena Tuhan tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah, tapi Dia memerintahkan kita untuk beribadah dalam kebersamaan dan kesatuan. Saya percaya hal ini. Itulah mengapa Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena Tuhan ingin mereka beribadah bersama dalam kesatuan menghadap Tuhan yang sama. Bapak Ibu, mungkin ini bisa menjadi sedikit perenungan buat kita. Saat ini kita bersama-sama ada di dalam komunitas yang sama. Ada di dalam gedung yang sama. Maksud saya ada di dalam wadah yang sama. GKKA Banjarmasin. Tapi apakah kita sudah memiliki yang namanya kebersamaan? Apakah kita sudah rukun di dalam kebersamaan kita sebagai sesama jemaat GKKA Banjarmasin? Ada satu hal penting lagi yang sebenarnya tersirat besar dan dalam sekali di Mazmur 133 ini. Yaitu bahwa Tuhan menyediakan saudara-saudara seiman untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Menjadi sahabat
dan saudara bagi kita. Lebih daripada kemampuan kita memilih teman kita. Aku mau gereja di sana karena temanku ini. Aku mau berkumpul di sana karena itu ada temanku di situ. Lebih daripada mampunya kita memilih, jangan pernah lupakan Tuhan yang menyiapkan, Tuhan yang menyediakan saudara-saudara untuk menjadi sahabat kita, untuk menjadi teman kita, menjadi keluarga kita. Kalau sahabat biasanya maknanya akan lebih dekat, punya kedekatan lebih. Kalau saudara kita bisa katakan semuanya saudara, tapi kalau sahabat biasanya lebih dekat lagi. Dan Tuhanlah yang menyediakannya. Kalau Bapak Ibu di GKKA bisa punya saudara-saudara, ini saudaraku, Pak Joni dan semua saudaraku. Tuhan yang sediakan. Amin. Kalau Bapak Ibu bisa punya sahabat dekat di sini, itu pun Tuhan yang sediakan untuk kita. Dari sini Bapak Ibu kita bisa belajar, kalau Tuhan menyediakan, Tuhan pasti punya maksud baik untuk hal itu. Yang paling menyedihkan kalau kita nggak tahu bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kita. Saya jadi ingat satu cerita, mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini. Saya pernah ceritakan sepertinya. Saya lagi tiba-tiba teringat beberapa hal. Ada seorang teman sahabat saya, namanya saya kasih inisial saja, VL. Nah ya, itu VL. Tapi mungkin nggak ada yang tahu itu namanya Feni Lucia. Ya, akhirnya disebut juga ya. Dia punya satu cerita yang lucu yang gak akan pernah saya lupakan. Jadi ceritanya waktu pertama kali datang ke Banjarmasin, contoh Feni Lucia itu sebelumnya belum pernah naik pesawat. Jadi waktu tiba di Banjarmasin, turun dari pesawat, ya, dia lihat orang-orang banyak nunggu naik ke dalam bis. Naik ke dalam bis, kemudian pergi. Karena tidak tahu, contoh Feni ini merasa, waduh kalau naik bis nanti bayar lagi nih. Gak maulah, biar jalan kaki aja. Dia lihat orang-orang naik ke bis, tapi dia enggak. Dia turun dari pesawat, dia jalan kaki sampai ke ruang kedatangan. Setelah diantar kemari dalam perjalanan baru ngerti, oh itu bis memang disediakan oleh maskapainya supaya mereka nggak kecapean jalan sampai di ruang tunggu. Singkat cerita gempor lah kakinya ya. Betapa sedihnya orang yang tidak tahu kalau sesuatu yang baik sedang disediakan. Setelah itu dia baru bilang, wah kalau saya tahu nggak mau lah saya berat-berat bawa bungkusan-bungkusan, jalan kaki segitu jauh ke ruang kedatangan. Waktu itu sih saya ketawa-ketawa sampai, aduh geli banget rasanya mendengar cerita contoh Feni. Ternyata kalau nggak tahu sesuatu yang baik disediakan rugi sekali. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Supaya kita ingat. Kalau saudara-saudari kita di ruangan ini, di dalam wadah GKK ini adalah orang-orang yang Tuhan sediakan untuk kebaikan kita. Amin. Amin. Mereka adalah orang-orang hebat yang Tuhan sediakan untuk kebaikan kita. Mereka adalah alat Tuhan untuk memproses kita, mengasah kita, mengantarkan kita sampai pada tujuan Tuhan. Menjadikan kita juga sebagai saudara, sebagai sahabat bagi sesama kita. Pasti ada maksud besar Tuhan menjadikan kita pribadi yang lebih baik melalui orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Kita tahu bahwa karakter manusia juga dibentuk dari lingkungan sekitarnya. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 tentang hal ini. Mana Paulus katakan tadi yang sudah saya bacakan, bijaklah, berhikmatlah dalam memilih komunitasmu, tempat di mana engkau hidup, belajar dan bertumbuh. Karena komunitas di mana kita bergaul, teman-teman kita bersama-sama dengan kita setiap saat, keluarga yang bersama-sama dengan kita setiap saat, itulah yang akan berkontribusi dalam membentuk kita untuk kita menjadi pribadi seperti apa nantinya. Sehingga dari sini kita bisa melihat komunitas itu punya peranan penting untuk mentransformasi hidup kita. Bapak Ibu, karena di mana kita bergaul, dengan siapa kita bergaul,
itulah yang akan mempengaruhi dan membentuk cara kita bersikap dan cara kita dalam berpikir. Cara sikap dan cara pandang kita dibentuk juga oleh siapa orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena itu mari kita memastikan bahwa kita berada di lingkungan seperti yang memang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sediakan yang baik, Tuhan sediakan air yang baik. Jangan pergi ke air comberan. Tuhan sediakan sahabat-sahabat yang baik yang akan bersama-sama bertumbuh. Jangan cari sahabat-sahabat yang akan membawa kita semakin menjadi buruk. Lingkungan yang bagaimana yang Tuhan sediakan bagi kita? Sahabat-sahabat seperti apa sebenarnya? Kalau kita bisa paham, pastilah Tuhan menyiapkan lingkungan yang memuliakan Tuhan. Lingkungan yang selalu belajar untuk menyembah Tuhan. Lingkungan yang saling mendukung untuk bisa taat akan firman Tuhan. Lingkungan yang akan sama-sama saling mengasah untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Inilah lingkungan orang percaya yang akan memberi pengaruh yang baik kepada kita. Apakah kalau begitu Ahim tadi di dalam lingkungan saudara-saudara seiman tadi itu pasti tidak akan terjadi gesekan? Apakah kalau saya sudah di dalam lingkungan itu, Juanto, berarti semuanya akan fine, smooth, sweet? Jawabnya tentu tidak. Tentu tidak. Dalam komunitas orang percaya itu, dalam komunitas orang-orang yang Tuhan sudah sediakan itu pun, pasti akan terjadi gesekan. Pasti akan ada riak-riak. Bisa saja terjadi perselisihan. Namun justru disitulah kesempatan bagi kita untuk belajar, untuk semakin kenal diri kita. Oh, ternyata saya orangnya gak sabaran. Oh, ternyata saya orangnya sering banget berasumsi sama orang lain. Oh, ternyata saya orangnya suka curigaan. Sebenarnya kalau kita sedang berhadapan dengan lingkungan tidak nyaman di dalam perkumpulan saudara seiman, sebelum kita menunjuk orang lain, ingatlah Tuhan sediakan itu. Karena Tuhan ingin memproses kita. Pendeta Saul minggu lalu berbicara tentang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di sini Pak Pendeta ingatkan tentang sebuah proses. Di mana proses itu terjadi? Di dalam komunitas, di dalam persekutuan. Minggu lalu beliau katakan dalam persekutuan keluarga, dalam persekutuan kita dengan saudara seiman, dalam persekutuan kita di tempat pekerjaan kita. Tapi semua tujuannya sama. Untuk menjadikan kita lebih baik, lebih tangguh, semakin berdaya guna. Itu yang saya catat dari khotbah beliau minggu lalu. Dan saat ini saya kembali ingin menekankan, menyoroti tentang bagaimana ketika kita ada di dalam lingkungan saudara seiman, kita bisa menemukan manfaatnya. Yang kita dapatkan di dalam komunitas kita. Ya. Bapak Ibu, komunitas di GKKA itu ada beberapa. Jadi kita menyebutnya komisi, ada beberapa komisi. Ini disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ya usia kita juga, kebutuhan juga pasti ada hal-hal, banyak hal yang bisa menjadi alasan untuk kita bisa masuk di dalam satu komunitas ini. Ada komunitas sekolah minggu, itu pasti segmented ya untuk anak-anak sekolah minggu. Di sana anak-anak kita belajar, bertemu, berteman, bersahabat, mengerti apa artinya saling berteman. Ada komunitas remaja, ada komunitas pemuda, ada komunitas nih buat para ibu-ibu, wanita. Ada komunitas atau juga komisi untuk suami istri, keluarga-keluarga. Nah, ada komunitas khusus untuk orang-orang dalam usia indah. Opa oma kita di usia indah. Kita punya wadahnya. Gereja menyediakan karena tahu bahwa Tuhan yang menyediakan, gereja mencoba memfasilitasi. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita ada di dalamnya? Belum? Kalau belum, segera. Setelah ini pastikan kita melangkah untuk ada di dalam satu komunitas. Karena Tuhan menyediakannya. Jangan sampai kita kecapean berjalan sendiri gak tahu bahwa itu sedang disediakan. Jangan sampai kita gak merasa di gereja ini gak punya teman, gak punya siapa-siapa. Padahal Tuhan menyediakan melalui gereja ini.
Dan kalau kita sudah ada di dalam komunitas, coba cek sekali lagi, apakah kita sudah mendapatkan manfaat dari hidup berkomunitas, khususnya di dalam komisi-komisi yang ada. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ayat yang kedua, kalau tadi kita bicara ayat yang pertama, ayat yang kedua ini lebih menekankan tentang baik dan indahnya saudara yang hidup bersama dengan rukun itu. Di sini dianalogikan melalui dua benda yang berbeda, yaitu ada minyak dan ada embun. Namun dua benda yang berbeda ini memiliki satu hal yang sama. Satu kesamaan, yaitu sama-sama mengalir ke bawah. Sama-sama mengalir ke bawah. Mari kita melihat benda yang pertama. Yang pertama adalah minyak. Seperti minyak di kepala Harun mengalir ke janggut. Ya. Minyak adalah satu benda yang sangat penting dalam kehidupan orang Yahudi. Dari lahir sampai mati orang Yahudi itu pasti butuh, pasti menggunakan minyak. Anak bayi lahir dikasih minyak. Ya. Setiap hari dalam hidup tiap-tiap hari untuk obat butuh minyak, pakai minyak. Di Alkitab semuanya ada. Untuk masak, untuk membuat roti pakai minyak. Kalau ada tamu yang datang ke rumah kita, di zaman ceritanya orang Yahudi ya di dalam Alkitab, itu mereka diberi minyak karena tamu biasanya datang kan sudah kepanasan. Biasanya akan dikasih minyak untuk bisa membuat lebih adem. Dalam pernikahan butuh minyak. Kayak kalau kita perhatikan tradisi orang Yahudi itu ada waktu momen di mana mempelai perempuan mengoleskan minyak di kaki laki-laki, mempelai laki-laki. Menunjukkan bahwa dia siap untuk patuh, untuk setia dan sebagainya. Pakai minyak. Dalam semua hal lain, ketika sakit pakai minyak. Sampai mati pakai minyak. Bapak Ibu ingat waktu Yesus mati, di hari ketiga perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus, mereka ingin meminyakinya. Bapak Ibu ini menunjukkan bahwa minyak itu bagian yang penting dalam kehidupan orang Yahudi. Tapi ketika berbicara tentang minyak di sini dan dikaitkan dengan Harun, ini punya makna yang lebih dalam lagi. Minyak yang baik, bukan minyak biasa, minyak yang baik. Nah ini, minyak yang istimewa. Di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ketika ini dikaitkan dengan Harun, ini sebenarnya berbicara tentang sebuah minyak, yaitu minyak urapan. Minyak urapan. Dan kita kalau melihat di dalam Keluaran 30, khususnya ayat yang ke-30 saja saya katakan, di sini berbicara tentang bagaimana Tuhan sendiri yang menetapkan takaran-takaran untuk membuat minyak itu apa. Dan kemudian nanti kalau sudah jadi ditaruh, diurapi, dituangkan ke atas kepalanya Harun, diurapi kepalanya Harun dengan minyak. Hanya kepada imam besar. Apa sih makna yang ingin dikatakan di sini? Meleleh ke janggut. Saya sengaja tampilkan di situ foto baju efod. Baju efod itu dipakai oleh imam besar ketika dia akan menghadap Tuhan. Dan baju efod itu di situ ada 12 batu permata yang mewakili 12 suku. Ketika dikatakan meleleh dari janggutnya, itu biasanya pasti airnya itu, minyaknya itu akan juga meleleh ke batu-batu permata tersebut. Artinya, kalaulah itu minyak urapan, itu adalah sebuah berkat dari Tuhan. Mengalir dari atas akan sampai kepada semua suku-suku. Kalau persatuan kita itu adalah persatuan yang rukun, yang berasal dari atas, dia pasti akan mengalir, pasti akan mendatangkan kesatuan, itu akan punya nilai yang tinggi. Karena Allah sendiri yang melakukannya. Imam Harun dalam perjanjian lama itu juga menggambarkan ada imam agung besar, yaitu Yesus Kristus. Ibrani 14 ayat 4 berbicara, Ibrani 4 ayat 14 berkata bahwa karena itu sekarang kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Bapak Ibu, kasih di dalam persekutuan saudara seiman itu datangnya dari Allah. Melalui Yesus Kristus kita mengerti arti kasih. Dan kalau kasih itu kita miliki, dia akan mengalir kepada kita semua. Seharusnya itulah yang terjadi di dalam komunitas kita. Karena kesatuan orang Kristen itu bukan hal yang biasa-biasa. Persaudaraan Kristen itu persaudaraan yang nilainya tinggi. Karena bukan karena hebatnya kita menjadi bersatu, tapi karena ada Kristus yang menyatukan kita.
Yang kedua seperti embun Gunung Hermon. Gunung Hermon terletak Israel sebelah utara. Gunung-gunung Sion itu di sebelah selatan. Saya lihat di peta jaraknya sekitar 445 km. Utara ke selatan jauh sekali sebenarnya mengalirnya. Tapi bukan itu yang ingin dimaksud. Gunung Hermon itu, embun di Gunung Hermon itu sangat sejuk, sangat lebat, sangat embunnya banyak sekali. Sementara di gunung-gunung Sion itu nggak ada embunnya. Tapi kalau sesuatu yang mengalir dari atas, embun di sini digambarkan sebagai sebuah berkat, sebuah karunia yang mengalir dari Allah. Kalau itu dari Tuhan, dia pasti akan mengalir bahkan ke tempat yang tidak ada embun pun. Dia pasti mengalir. Dia pasti akan menghasilkan sesuatu yang menyejukkan, sesuatu yang membuat lebih tenang. Bapak Ibu, di Sion ada apa sih? Kenapa dari Hermon turun ke Sion? Karena di Sion ada bait Allah. Di Sion melambangkan pertemuan dengan Allah. Kalau ada orang-orang yang berkumpul dengan tujuan yang sama bertemu dengan Allah, percayalah berkat Tuhan mengalir. Percayalah bahwa perasaan, keadaan, nyaman, tenang itu ada. Walaupun situasi kita tidak selalu baik. Tapi kalau kasih Kristus yang mengalir, itu pasti akan mendatangkan sukacita. Karena kesatuan itu adalah kesatuan yang bermula dari Allah. Bermula dari atas, dari Bapa, turun melalui Yesus Kristus. Dan kasih persaudaraan di dalam Tuhan itu pasti bernilai kekal. Yohanes 1 ayat 17 katakan setiap pemberian yang sempurna datangnya dari atas. Saya percaya kita semua sudah menerima kasih Allah. Kita harus menjadi agen. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa kasih itu, kerukunan hidup itu di dalam komunitas kita masing-masing. Dan ayat yang ketiga, di sana Tuhan akan memerintahkan berkat bagi orang yang hidup rukun. Bagi keluarga yang hidup rukun. Bagi komunitas yang hidup rukun. Di sana Tuhan perintahkan berkat. Berkat bukan hanya berkat yang biasa. Tapi di sini dijanjikan berkat ini kekal selama-lamanya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Ini tidak hanya bicara tentang dunia. Ini tidak hanya bicara tentang kita akan baik-baik saja, rukun-rukun saja di Banjarmasin ini. Tapi orang yang sudah bersaudara di dalam Tuhan. Menjadi sahabat di dalam Tuhan. Mengerti artinya bersahabat, bersaudara di dalam Tuhan. Sampai pada nantinya di surga pun mereka tetap akan saling mengasihi. Bapak Ibu, kita semua adalah komunitas orang percaya yang kalau sudah merasakan kasih Tuhan, kita juga harus bisa menarik orang lain kepada Tuhan. Menariknya bagaimana caranya? Kalau kita menarik orang lain, pastinya kita harus punya daya tarik. Baru orang lain tertarik. Daya tarik apa? Bapak Ibu yang sudah ada di dalam komisi dan setia di dalam komisi masing-masing, pasti tahu untuk bisa menjelaskan apa yang menarik ya dari komisi remaja. Sehingga saya perlu merasa mengajak teman-teman saya remaja untuk datang. Apa yang menarik dari komisi suami istri? Sehingga perlu mengajak keluarga-keluarga lain juga untuk ada di komisi suami istri. Apa yang menarik dari komisi-komisi yang ada? Tapi satu hal yang ingin saya tekankan. Yang menarik itu bukan soal tampilannya saja. Tapi yang membuat orang tertarik untuk ada di dalam komunitas. Dalam hal ini saya bicara komisi. Mari kita melihat. Kasih Kristus yang nyata. Inilah hal yang paling powerful untuk bisa membawa orang lain masuk dalam komunitas kita. Bukan iming-iming, bukan janji-janji manis. Tapi sebuah bukti nyata, saya mengasihimu. Saya memperhatikanmu. Kami ingin bersama-sama bertumbuh denganmu. Komunitas orang percaya, dia menarik orang lain untuk bisa bersama-sama menikmati kasih Tuhan. Dan kalau sudah di dalam, terus kita mau ngapain?
Kalau sudah di dalam, sudah merasakan kasih Tuhan, praktekkan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan, saya tidak hanya bicara tentang gereja, tapi melayani Tuhan, memperhatikan orang lain meskipun gak pelayanan mimbar. Itu menunjukkan kita sedang mempraktekkan apa yang kita dapatkan. Kita mempraktekkan arti mengasihi sesama saudara. Bapak Ibu, khususnya yang ada di ruangan ini ya. Coba Bapak Ibu ambil waktu sebentar untuk melihat ke kiri kanan Bapak Ibu. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu. Sudah saling kenal? Kalau suami istri ya pasti kenal. Coba Bu Rita lihat yang sebelahnya. Sudah kenal? Belum ya? Iya. Bapak Ibu mungkin sudah. Mungkin juga sudah menjadi sahabat kita. Mungkin juga belum pernah. Oh mungkin juga, oh ini sudah. Tapi yang pasti ini semua saudara kita. Amin. Saudara kita di dalam GKKA. Mungkin belum begitu kenal. Atau mungkin kita bisa bilang, oh 2 tahun lebih gak pernah ketemu. Jadi gak pernah ibadah sama-sama, saya gak kenal. Tapi jangan jadikan ini alasan. Tuhan menyediakan komisi untuk Bapak Ibu ada di dalamnya saling mengenal. Benar tidak bisa beribadah dengan bebas di gereja ini. Tapi kita masih ada komisi-komisi yang masih selalu ada. Di situ bisa bertemu, di situ bisa saling memperhatikan. Di situ bisa memastikan Tuhan sudah sediakan mereka sebagai saudaraku. Kita mungkin gak punya kesempatan mengunjungi orang lain, sahabat kita, teman kita yang dalam gereja ini. Tapi kita punya kesempatan bertegur sapa, mendoakan mereka di dalam pertemuan kita di komisi. Walaupun secara online, saya pikir itu masih jauh lebih baik daripada kita tidak punya relasi sama sekali. Kita sudah belajar di komisi kita Bapak Ibu, yang sudah terjun di dalam komisi, yang sudah terlibat di komisi. Jangan cuma teori, prakteknya mana? Dokter juga kalau cuma teori belajarnya bertahun-tahun gak pernah praktek, pasti sia-sia juga. Ya, Bapak Ibu, mari kita punya tugas yang sama. Kita punya tugas yang tidak mudah. Tuhan punya agenda besar bagi kita. Dan itu hanya bisa kita kerjakan bersama-sama. Tuhan sediakan GKKA untuk kita bisa belajar di sini, bertumbuh di sini. Tuhan sediakan komisi untuk kita masuk lebih dalam. Kalau kita katakan terlalu besar, 400 jemaat saya nggak bisa kenali. Oke, ada komisi yang lebih kecil. Coba di situ temukan saudara-saudaramu, di situ disediakan Tuhan. Aduh, tapi saya takut nanti kalau begini, saya takut kalau begitu. Saya masih punya satu hal terakhir yang ingin saya tunjukkan. Bapak Ibu, hari ini saya bawa satu gelas. Bagus nggak? Bagus ya. Bagus, saya bilang bagus. Gelasnya terlihat mewah. Dan saya punya satu piring kertas. Saya pernah sampaikan ilustrasi ini di persekutuan komisi suami istri. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Tapi saat ini saya diingatkan lagi untuk sampaikan hal ini. Kadang-kadang Bapak Ibu dalam hidup kita ingin orang perlakukan kita seperti gelas ini. Ini gelas kaca. Tolong megangnya hati-hati. Kalau meletakkannya pelan-pelan ya, nanti pecah loh. Sering sekali kita ingin orang memperlakukan kita seperti gelas kaca ini. Hati-hati dengan hati saya. Jangan buat saya tersinggung. Kalau sudah retak, udah gak bisa lagi diperbaiki. Tapi tanpa sadar, kita sering memperlakukan orang lain seperti piring kertas ini. Kalau orang lain, ya seperti ini kan piring anak-anak, piring mainan anak-anak. Ini ya gak apa-apa kalau orang lain hatinya disobek-sobek, ya gak apa-apa. Dirobek-robek, diremas-remas gak apa-apa, itu orang lain. Tapi jangan hati saya. Selama kita punya prinsip, model seperti ini dalam hidup kita, kita gak akan bisa bertumbuh, gak akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Besi menajamkan besi. Mungkin gak selalu indah manusia menajamkan sesamanya. Tapi disitulah Tuhan ingin kita mempraktekkan kasih yang nyata. Bapak Ibu,
pastikan Bapak Ibu ada di dalam komunitas. Pastikan Bapak Ibu ada di dalam wadah komisi-komisi yang Tuhan sudah sediakan melalui GKKA. Karena di sana Tuhan ingin mengubah kesombongan kita yang katanya nggak boleh dirusak hatiku dan kebiasaan merusak hati orang lain. Tuhan ingin ubah itu semua. Karena semuanya penting, semuanya berharga. Dan lihatlah, berkat Tuhan akan mengalir bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Dan orang akan merasakan betapa indahnya jadi anak-anak Tuhan. Untuk hal yang sederhana, kita butuh kerja bersama-sama. Apalagi untuk pekerjaan yang besar. Satu hari Tuhan akan meminta tanggung jawab kita. Aku sudah sediakan semuanya untukmu. Aku sudah sediakan gereja ini untukmu. Sudahkah engkau belajar di sini? Aku sudah sediakan sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara untukmu. Sudahkah kau ada di dalam komunitas ini? Bapak Ibu, saya akan menutup bagian ini dengan satu bagian firman Tuhan. Dari Roma 15 ayat 5 sampai 7. Paulus berkata dalam bagian ini, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau melalui kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan betapa beruntungnya kami, betapa baiknya Tuhan sudah menyediakan keluarga untuk kami, sudah menyediakan saudara-saudara, menyediakan sahabat yang sering kami abaikan sekian lama. Ampuni kami kalau kami tidak tahu bahwa ini adalah sesuatu yang besar yang Tuhan sedang rancangkan bagi kami. Kami membutuhkan mereka untuk menolong kami bertumbuh. Kami membutuhkan mereka untuk mengasah kami menjadi pribadi yang lebih indah seperti yang Tuhan inginkan. Saat ini hamba-Mu berdoa, biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja, menggugah hati kami, menyadarkan kami kembali bahwa kami membutuhkan komunitas ini. Kami membutuhkan untuk sungguh-sungguh ada di dalam komisi-komisi yang Tuhan sediakan melalui GKKA. Tolong kami Tuhan, untuk kami berani melangkah, masuk dalam komunitas yang ada, mengajak keluarga kami masuk dalam komunitas-komunitas yang ada, untuk membawa anak-anak kami bertumbuh bersama teman-temannya, membawa anak remaja kami, pemuda kami, menemukan lingkungan yang baik untuk mereka, membawa kami para istri dan juga keluarga-keluarga, serta orang tua kami, untuk juga berada dan menikmati indahnya kebersamaan dengan Tuhan. Berkat Tuhan mengalir bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan boleh mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang begitu mengingatkan kita bagaimana Tuhan menyediakan sahabat dan saudara bagi kita. Mari sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang di rumah maupun yang di gereja, kita sama-sama berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan bersama dengan para gereja dengan membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Di saat ini kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan
Tuhan menyediakan saudara dan sahabat bagi kita. Dan saya percaya Tuhan juga menyediakan komunitas yang ada di gereja kita untuk kita bersama-sama mengambil bagian, untuk bersama-sama men-sharingkan apa yang menjadi pergumulan kita di sana juga. Mari kita saksikan slide yang akan kita lihat di mana gereja menyediakan komunitas maupun komisi-komisi yang ada di gereja kita. Hai everyone, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami dapat memperkenalkan Komisi Anak Hosana GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Berikut para lause dan adik-adik Komisi Anak Hosana. Komisi Anak Hosana memiliki kelas-kelas sekolah minggu yang dibedakan menjadi 3 kelompok usia yang dibagi menjadi 6 kelas, yaitu kelas kecil yang terdiri dari kelas batita dan kelas TKA-TKB, kelas tengah yang terdiri dari kelas 1-2 dan kelas 3-4, dan kelas besar yang terdiri dari kelas 5-6 dan kelas tunas remaja. Di masa pandemi ini, Komisi Anak Hosana tetap mengadakan sekolah minggu, walaupun secara online. Kami, para lause Komisi Anak Hosana, senantiasa memberikan materi-materi dan pelajaran sekolah minggu yang pastinya menarik untuk anak-anak sesuai dengan usia mereka berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sekolah minggu rutin diadakan dengan 2 cara, melalui channel YouTube Komisi Anak Hosana dan melalui Zoom Komisi Anak Hosana. Berikut kegiatan virtual yang kami adakan. Pertama, belajar firman Tuhan melalui channel YouTube Komisi Anak Hosana. Kedua, pembelajaran melalui Zoom kelas sehingga para lause dapat berinteraksi langsung dengan anak sekolah minggu. Yang ketiga, devotion, yaitu renungan harian anak. Latihan drama dan dance untuk anak melalui Zoom. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam pelayanan di event besar yang diadakan di Komisi Anak. Paduan suara anak. Kegiatan ini menampilkan anak-anak untuk dapat menyanyi dan memuji Tuhan. Challenge ayat hafalan. Nah, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang sudah bisa bicara untuk mengikuti dan menghafalkan ayat hafalan. Aktivitas dan prakarya. Kami juga memberi panduan kepada orang tua untuk bisa membantu anak-anak di rumah untuk menyelesaikan kreativitas prakaryanya. Selain itu, kita juga belajar memberi. Kita belajar memberi persembahan. Bagaimana caranya? Kita membuat prakarya tabungan persembahan dan anak-anak bisa menyisihkan uang jajannya atau pemberian dari papa mama atau saudaranya. Kemudian, jika sudah terkumpul, dapat menitipkan melalui papa mama atau dapat disampaikan ke gereja, atau kalian juga bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke nomor rekening yang tersedia. Tentunya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang ada di Komisi Anak Hosana. Sesuai dengan firman Tuhan dari Markus 10 ayat yang ke-14, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kami mengundang Bapak Ibu yang mempunyai anak, cucu, atau keponakan dengan usia 0-12 tahun untuk dapat ikut bergabung di Komisi Anak Hosana. Ada banyak guru sekolah minggu di Komisi Anak Hosana yang siap melayani dengan kasih dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.
Yuk bergabung dalam Komisi Remaja Sola Gracia. Sampai ketemu Sabtu ini. Halo teman-teman pemuda, berikut ini adalah kegiatan-kegiatan kami. Konsep pertama kami, setelah 1,5 tahun beribadah secara online. Main games yang seru, dan saling tukar kado di Natal bersama tahun 2021. Kami juga melakukan baksos bagi bersama di Sabtu Minggu keempat bulan Januari 2022. Tidak lupa kami punya PDP Jericho dan Zion sebagai tempat untuk saling menguatkan. Kami mengundang teman-teman semua untuk boleh bergabung bersama dengan kami. Yuk ibadah bareng setiap minggu kedua dan keempat, jam 7 malam hanya di Komisi Pemuda Gloria, Gunting. Bersehati sepikiran, tentukan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja. Junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Komisi Wanita Lydia mengundang kaum wanita untuk bersama-sama bersekutu, sama-sama berakar, sama-sama bertumbuh, sama-sama berbuah dalam persekutuan Komisi Wanita Lydia setiap hari Kamis minggu kedua dan keempat jam 4 sore. Melalui persekutuan Komisi Wanita, kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani. Setiap kita membutuhkan teman di dalam kehidupan kita, dan Tuhan menyediakannya untuk kita. Ada pasangan, ada keluarga, dan ada rekan-rekan dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Dan GKKA Banjarmasin juga menyediakan wadah bagi para keluarga-keluarga untuk bersekutu bersama-sama, belajar bersama, dan bertumbuh dalam Kristus. Kami dari pengurus Komisi Suami Istri AKP mengundang tiap Jumat minggu ketiga jam 19.30 WITA untuk hadir dalam persekutuan. Mari ajak pasangan, ajak rekan-rekan, keluarga yang lain untuk turut hadir bersama. Sampai jumpa di persekutuan Komisi Suami Istri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Bapak Ibu, kami dari Komunitas Usia Indah mengajak Bapak Ibu yang berusia indah bergabung bersama-sama kami di persekutuan Komunitas Usia Indah. 1 bulan 1 kali di hari Jumat minggu pertama jam 4 sore. Kami tunggu kehadirannya Bapak Ibu. Terima kasih. Kita boleh bersyukur karena gereja menyediakan wadah bagi kita untuk bersama-sama menarik orang-orang yang mungkin masih di luar sana atau mereka yang mungkin tidak ada wadah untuk bersama-sama sharing dalam bertumbuh bersama kasih Kristus. Kini saatnya jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan, di mana persembahan dapat diberikan baik secara scan QR yang ada di aplikasi maupun di transfer dengan nomor rekening yang telah disampaikan melalui warta yang setiap kali kita diwartakan oleh gereja melalui WA. Sebelum kita memberikan, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tawarik ayat 29, pasal 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita mempersembahkan. Bersama saudara seiman.
undang semua jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan yang baru kita berikan. Dengan penuh sukacita Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan melihat hati kami, dan Tuhan berkenan untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami berdoa untuk semua Bapak Ibu yang mengelola persembahan ini, yang mempergunakannya juga untuk pelayanan. Biarlah Tuhan berikan hikmat, Tuhan menolong juga. Dan semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak. Kami juga mau menaikkan doa kami untuk setiap hal yang boleh kami bawa ke hadapan Tuhan saat ini. Kami bersyukur firman Tuhan sudah kembali mengingatkan kami, supaya kami selalu mengingat akan pentingnya hidup dalam komunitas, bertumbuh menjadi semakin serupa Kristus melalui komunitas yang Tuhan sediakan di gereja ini. Tuhan, biarlah kami bisa hidup saling mengasihi dalam keluarga, juga dalam komunitas kami, menyatakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Termasuk juga kami mau menyatakan kebaikan Tuhan, kami mau mengasihi satu dengan yang lain, dengan kami bisa terus mendukung keluarga, mendukung saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Bapak Diaken Junaidi, untuk Bapak Diaken Kristantoro dan Putri Teana, juga untuk Pak Nimrod Kultom, Ibu Mira Triana, untuk Ibu Swankin, untuk Ibu Kuingim, juga untuk Pendeta Emeritus Paulina Lo, Bapak Punlung, dan juga kami berdoa untuk Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono. Tuhan tahu dengan pasti bahwa keluarga kami ini, saudara-saudara yang kami kasih ini, mereka saat ini dalam kelemahan tubuh. Sebagai saudara, kami mau hadir di dalam doa kami untuk menyatakan kasih kami, memohon kepada Tuhan, berikan mereka kesembuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita, biarlah mereka boleh melalui masa-masa lemah ini Tuhan, untuk melihat bahwa walaupun mereka lemah, ada Tuhan yang kuat yang akan menopang dan menyembuhkan mereka. Terima kasih, dengan iman kami percaya kesembuhan akan Tuhan berikan bagi semua saudara-saudari yang kami kasihi ini. Kami juga mengucap syukur untuk jemaat yang boleh merasakan kebaikan Tuhan, bersukacita bersama-sama dengan semua jemaat yang kembali diberkati dengan pertambahan usia kelahiran dan usia pernikahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Hendro, untuk Bapak Diaken Edi Calikjan, untuk Bapak Muhajantinus, untuk Bapak Tri Suwarno, untuk Ibu Feni Kamlasi. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Kiranya hikmat Tuhan, sukacita Tuhan menjadi bagian dari Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mengucap syukur untuk keluarga Bapak Handri dan Ibu Dewi Mena, untuk keluarga Bapak Chandra dan Ibu Linawati, untuk keluarga Bapak Sunario, Ibu Sylvia. Terima kasih untuk keluarga orang tua kami Bapak Lukman dan Ibu Yulianti, Bapak Husin dan Ibu Mariati Imang. Dan kami mengucap syukur untuk Bapak Tan Sihong dan Ibu Yesika yang boleh merayakan kembali kebaikan Tuhan. Dalam janji nikah yang Tuhan sudah izinkan mereka ucapkan beberapa waktu yang lalu, mereka kembali mengingatnya dan melihat betapa luar biasanya penyertaan Tuhan dalam tahun-tahun pernikahan yang Tuhan sudah anugerahkan. Biarlah ucapan syukur ini terus ada dalam kehidupan Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kondisi kota Banjarmasin saat ini, di mana virus Omikron juga mulai menaik Tuhan. Tapi kiranya Tuhan juga terus ada untuk membentengi kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang berasal daripadamu. Kami dapat terus melakukan aktivitas kami, dapat tetap bekerja, namun kami juga dapat terpelihara dengan baik karena ada Tuhan yang menjaga kami. Ajarkan kami juga untuk bisa menjaga diri kami masing-masing, menjaga diri saudara-saudara kami juga. Dan biarlah kami berdoa untuk upaya pemerintah melalui pendistribusian vaksin booster juga bisa berjalan dengan aman, khususnya di kota Banjarmasin. Berikan masing-masing kami sebagai warga dari kota Banjarmasin memiliki kesadaran untuk bisa bergandengan tangan dan saling mendukung supaya bisa segera selesai wabah daripada virus Omikron ini Tuhan, bukan hanya di Banjarmasin tapi di berbagai tempat yang ada, khususnya di Indonesia. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami mengingat pemimpin negara kami
Biarlah Tuhan berikan hikmat, kekuatan yang berasal daripadamu, bisa bekerja bersama-sama dengan seluruh jajaran baik dari tingkat atas sampai yang paling bawah. Untuk kami bisa punya tanggung jawab bahwa Indonesia ini adalah milik kami yang Tuhan percayakan. Supaya kami juga ambil bagian dalam menjaganya. Supaya kami juga ambil bagian sekecil apapun peran kami. Kami ingin mensejahterakan bersama kehidupan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap doa permohonan kami. Dan masih ada setiap pokok doa yang mungkin secara pribadi kami naikkan. Allah Bapa yang Maha Tahu, berbelas kasihanlah dan berkenanlah Tuhan menjawabnya dengan cara Tuhan dan pada waktu Tuhan. Kami mengakhiri seluruh rangkaian doa syafaat kami dengan doa yang Bapa ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita. Hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Biarlah hidup kita terus memancarkan kemuliaan Tuhan, pujian bagi Tuhan, melalui hidup yang saling mengasihi di antara saudara seiman. Mari kita pulang ke tempat kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Jemaat Tuhan silakan duduk, silakan mengambil saat teduh.
Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita meninggalkan tempat, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, di tempat manapun yang secara online, boleh menyaksikan Warta Gereja Jemaat secara online.